warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang disebut sebagai Syahrul Quran, Syahrul Syiyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Rahmah, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita telah masuk di 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa 10 hari kedua adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Kita jadikan di 10 hari kedua ini konsentrasi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi SAW ketika hendak naik ke atas mimbar, ia mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengatakan amin hingga 3 kali? Padahal tidak ada orang yang berdoa di hadapan kami." Rasulullah menjawab, "Tadi itu Jibril datang dan mendoakan 3 kelompok, kemudian aku amini. Rawi ma'anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi." Merugilah orang yang dibacakan di hadapannya sholawat atau namaku, tapi ia tidak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu, kita semuanya sebagai santri hendaknya terus membaca sholawat kepada Nabi sebagai pembuktian bahwa kita ingin diakui sebagai nabinya, bukan hanya sebatas mengakui. Tapi kalau tidak diakui, apalah artinya bertepuk sebelah tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat atas Nabi, para malaikat bersolawat atas Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfara lahu. Merugilah orang yang masuk ke bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah. Maka aku katakan amin, kata Nabi. Padahal man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang meninggikan, yang mengerjakan, yang mengisi bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan saling berbagi, dengan berinfak, dengan saling memaafkan, dengan membaca Al-Quran, dengan beriktikaf, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, rughima anfu rajulin adraka 'indahu abawah al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Merugilah orang yang mendapatkan pannya kedua orang tuanya hingga usia renta, tapi kehadiran keduanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya apa? Berarti bukti bahwa orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal ketika orang tua masuk ke usia renta, yang hidupnya hanya bergantung pada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu diantaranya anak-anaknya. Anak-anaknya acuh, anak-anaknya tidak menolongnya, anak-anaknya tidak berbakti kepadanya, maka laknat Allah yang datang tidak jadi alasan dia kehadiran orang tuanya masuk surga. Maka kata malaikat Jibril, rugilah dia. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah memerintahkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Dan tatkala engkau bersama dia hingga kedua orang tuamu lanjut usia, mungkin pikun, mungkin hanya bisa berbaring di atas kasur, maka hendaknya kita hadir untuk menolongnya. Fala taqul lahumā uff, janganlah kita membantah atas permintaan mereka atas diri kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi ungkapkanlah, sampaikanlah
kata-kata yang baik kepada keduanya. Banyak sekali contoh-contoh yang telah lampau, sejarah orang-orang telah lalu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka, mengadab mereka, menghinakan mereka semenjak ia masih hidup di dunia, hanya karena dosa mereka terhadap kedua orang tua kita. Hari ini para santri lebih banyak di rumah dibanding di pesantren. Saatnya antum berbakti kepada orang tua kalian. Saatnya antum menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan yang telah lalu, yang mana ibadah mahdoh antum jalankan, ibadah ghurur mahdoh juga dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hari di mana di hari itu hari yang amat sangat istimewa, yaitu tanggal 17 Ramadan, tanggal hari di mana Al-Quranul Karim Allah turunkan secara sempurna 30 juz, 6.000 ayat lebih, 114 surat dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya. Yang kajian tentang ini telah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya jauh lebih baik daripada hari-hari sebelum Ramadan ini. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.